praktikum ini teman-teman lihat ya. Nah ini ya. Jadi nanti apa yang mau kita kerjakan? Ini ada reaksi FeSCN2+ ya pembentukan. Ini reaksinya di depan ya. Ini reaksinya ya. Ini ada ion Fe Fe3+ ditambah dengan ion SCN- ya, menghasilkan ion FeSCN2+ ya, menghasilkan ion ini. Ya, ini adalah reaksi kesetimbangan. Ya, adalah reaksi kesetimbangan. Ya. Oke, ya ini reaksi kesetimbangan. Ya. Nah, karena reaksi kesetimbangan maka tentu dia punya konstanta kesetimbangan ya, teman-teman sudah familiar. Ya, konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, sehingga tujuannya nanti adalah menentukan konstanta kesetimbangan dari reaksi tersebut. Ya, selain itu teman-teman nanti akan diminta untuk menentukan delta H, delta G, negatifnya, delta H, dan entropinya, delta S-nya dari reaksi tersebut. Persamaan-persamaannya sudah ada, menentukan delta G-nya dari sini, min RT dan K, kemudian menentukan delta H-nya pakai ini, ya menentukan delta S-nya juga pakai ini, ya. Oke, ini ya. Nanti mengalami reaksi kesetimbangan membentuk ion kompleks FeSCN2+ ya. Tujuan kita untuk praktikum ini, tujuan kita ingin menentukan ya, apa yang mau kita tentukan? K, konstanta kesetimbangan, delta G, perubahan energi Gibbs-nya, delta H, perubahan entalpi, dan delta S ya, perubahan entropi ya. Oke. Rumus-rumus yang kita butuhkan ya, pertama konstanta ya. Konstanta itu kan berarti dari reaksi ini teman-teman tahu konstantanya adalah FeSCN2+ ya. Nah gini kan ya. Kemudian Fe3+ ini kan ya, dikali dengan SCN yang gitu ya, itu konstanta. Kemudian teman-teman nanti setelah itu diminta untuk menentukan delta G ya, energi Gibbs ya, energi Gibbs ya. Apa rumusnya? Delta G itu adalah min R, kemudian nanti T nya ada ya, kemudian ln K, K nya dari mana? Dari sini kan ya, nanti kita tahu K nya, maka kita tahu delta G nya ya. Oke, kemudian entalpi ya, dan entropi kan ya, dan entalpi dan entropi. Rumus apa yang kita gunakan? Kita akan menggunakan rumusnya adalah delta G sama dengan delta A min T delta S, gitu kan ya. Nah teman-teman tahu kalau ini saya modifikasi, saya bisa seperti ini kan ya, delta S T plus delta H kan ya, bisa kan ya? Oke, benar ini teman-teman? Benar Pak. Iya Pak. Nah ini itu analog dengan Y sama dengan ya, Y sama dengan MX plus C ya. Teman-teman yang sudah belajar matematika atau kalkulus ya, tahu persamaan ini kan ya, ini namanya persamaan fungsi linear ya. Ini adalah fungsi linear kan, berarti ada T kan ya, T kemudian apa, K kemudian delta G. Lagi. Ya, delta G gitu ya. Tadi T-nya itu kan kita ubah ya. Jadi kan tadi 5, kemudian berapa? 10. Ya, benar nggak di sini 5 ya? Saya lihat lagi di modulnya. Ya, benar ya, 5 sampai 25 ya. 5, 10, 15, kemudian 20, kemudian 25 ya. Nah, ini kita konversi ke Kelvin. Ya. Ini berarti 5 ditambah berapa? 273,15 ya. 273,15 ya. 278 sampai 298. Inilah T-nya kan ya. Oke. Nah, dari T nanti ini kita ketemu K kan ya. Konstanta kesetimbangan ya. Ini anggaplah ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Jadi anggaplah gitu kira-kira gitu ya. Nah, dari T dan K kita hitung delta G-nya. Ya, kita hitung delta G-nya. Ya. Ini anggaplah ya, ini anggaplah misalnya delta G-nya itu, oke, saya tanya teman-teman, delta G-nya naik apa turun?
Dari besar ke kecil atau kecil ke besar? Delta G-nya naik apa turun? Turun, Pak. Harusnya turun ya. Kalau T-nya kan naik, berarti delta G-nya harusnya turun. Kenapa turun? Tadi kemiringannya negatif. Kalau kemiringan negatif berarti T dengan delta G itu berbanding terbalik kan ya? Yang itu ya. Oke, anggaplah ini dianggap aja ya. Ini 10, kemudian ini 8 ya. Ini 6 ya, ini berapa? Ini 4 ya, ini 2. Nah, gitu ya, anggaplah kira-kira seperti itu. Ya. Nah, T-nya ini ya, T-nya ini dan delta G-nya ini ya, kita plot. Ya, kita plot di sini. Nah, ini ya. Temukan. Ya, ini ya. Ya. Nah, ini tadi ya, ini oke. Saya tambahkan ya biar bisa dipahami ya. Ini tadi apa? X-nya tadi apa, teman-teman? Pak. P ya. Ya, kemudian kalau ininya apa? Delta G. Pak. Oke ya. Delta G kan ya. Ini delta G. Tadi kan kemiringannya seperti ini ya, negatif kan ya. Nah, ini kemudian teman-teman ini titiknya, salah satu titik di sini, teman-teman klik kanan ya. Oke, kayak gini ya. Keklik semua kan nih, ini udah klik semua nih. Ya, tapi salah satu aja sebenarnya. Ini di klik kanan ya, ada add trend line. Kelihatan ini? Kelihatan, Iya, Pak. Ya, ini add trend line, gitu kan ya. Teman-teman pilih yang linear. Karena ini persamaan linear kan ya. Teman-teman pilih yang linear. Ini ada linear. Ini kelihatan ya? Linear situ. Kelihatan, Iya, Pak. Oke, kemudian di bawahnya ada display equation. Ini display equation on chart. Ini centang. Nah, nanti keluar persamaannya ini. Persamaannya ini. Ini persamaannya kelihatan ini, teman-teman? Kelihatan, Pak. Iya, kelihatan, Ya. Pak. Ini kalau kita ketikkan ya. Nah, ini persamaannya. Nah, berarti dari sini sudah ketahuan kan? Delta S-nya dan delta H-nya. Ya kan ya? Ini teman-teman sudah bisa lihat ya. Ini kan berarti tadi analog dengan delta G sama dengan min delta ST ya plus delta H. Berarti kalau dari sini delta S-nya berapa? 0,4. 0,4. 0,4 ya, minnya itu kan min negatifnya ini ya. Delta H-nya berapa? Deltanya 121,26 ya, 26. Ya. Ini 26. Oke. Bisa dipahami ya? Iya, bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang yang kalau dari sini ke sini kan gampang ya. K ke delta G kan gampang ya. Tinggal pakai yang rumusnya kan ya RT ln K. Yang problem adalah mendapatkan nilai konstanta kesetimbangan. Kita pakai aja ya. Oke, saya tulis ulang reaksinya. Teman-teman tahu reaksinya adalah Fe 3 plus ditambah dengan SCN min ya. SCN min menjadi Fe SCN 2 plus. Oke, ini reaksinya ya. Oke. Misal ini awal. Ya. Ini kemudian yang bereaksi. Ya. Kemudian ini pada saat kesetimbangan. Awalnya misalnya ya, ini A. Ya. Saya ganti warnanya. Ya, ini A. Ini B. Ini C. Ya. Bukan C ya, harusnya kan. Harusnya ini 0 ya, karena kan belum ada kan ya di awal ya. Yang ada itu adalah Fe reaktannya dan Ecen juga reaktan. Kalau produknya Fe Ecen 12 kan belum ada. Berarti di awal kan belum ada ya. Oke. Kemudian bereaksi ya. Kemudian bereaksi. Ini perbandingannya berapa? Perbandingannya berapa teman-teman ini? 1:1. Ya, 1:1. Berarti kalau ini bereaksi X, ini bereaksi X, maka ini terbentuk Ecn X juga kan ya. Gitu ya. Sehingga pada saat kesetimbangan ya, pada saat kesetimbangan ya. ini maksudnya terbentuk ya. Ini harusnya terbentuk ya plus ya maksudnya. Oke, berarti kan pada saat kesetimbangan ini sisa A min X ya. Kemudian ini sisa B min X. Nah, ini sudah terbentuk sebanyak X. Yang itu ya. Sebanyak X. Oke. Ya. Maka
kita bisa menentukan konstanta kesetimbangannya adalah X dibagi dengan A min X, kemudian B min X. Yang gitu ya, teman-teman ya. Pertanyaan saya, A-nya ini, konsentrasi awal Fe, SCN, sudah ketahuan atau belum? Tahu nggak kira-kira berapa jumlah Fe3+ di awal? A-nya dan B, tahu nggak kira-kira? Halo? Tidak tahu, Pak. Sudah tahu atau belum? Sorry, sudah tahu atau belum? Belum. Belum. Oh, belum tahu. Masa nggak tahu? Ayo coba kira-kira dipikir-pikir, coba kira-kira tahu atau tidak jumlah Fe3+ di awal sebelum reaksi. Ini reaktan. Tahu kira-kira jumlah molnya ya, jumlah molnya lah kira-kira. Karena volumenya sama, berarti kan nanti volumenya bisa kita abaikan ya. Jumlah molnya tahu atau tidak? Gimana cara Tahu, tahunya? Pak. Tahu dari mana? Bergantung dengan yang besar berapa yang kita gunakan itu nggak sih, Pak? Ya Yang itu. Iya kan? itu, Pak. Lanjut ya. A itu, B itu kan kita yang mencampur. Di sini. Nah, ini. Ya. Ini. Teman-teman perhatikan. Siapkan 1 mili KSCN 0,02. SCN min kan berarti 5 mili FeNO3. Ya kan ya? Kemudian 4 mili HNO3. Ini pelarutnya. Ya. Berarti berapa mol SCN? Min? Halo? 0,02 mol. 0,02 0,002. 0,02 milimol ya. 0,02. Berarti kan Iya, milimol. 0,002 milimol kan ya? Benar ya? Terus Fe-nya berapa? Ini SCN-nya. SCN min atau B ya? Atau B. Ini B. Sekarang ini A-nya berapa berarti? 0,01 0,01 milimol kan ya? Ini A-nya. mol. Gitu. Ini kemudian kita campur pada suhu berapa? 5 derajat Celcius. Ya. Maka nanti terbentuklah FeSCN. Ya kan? Ya. Jadi kalau ini bereaksi, nah pertanyaannya, ini kan reaksi kesetimbangan, SCN min-nya 0,002 milimol. Kira-kira ini pada saat reaksi kesetimbangan, A-nya habis, B-nya habis, kira-kira apa enggak? A-nya habis, B-nya habis. Halo? Bagaimana, Pak, tadi? Kan 0,002 milimol SCN min direaksikan dengan 0,01 milimol Fe3+. Gitu ya. Reaksi tuh. Reaksi gitu ya. Reaksi mencapai kesetimbangan. Pada saat reaksi mencapai kesetimbangan, SCN min Fe3+ masih ada atau tidak? SCN Ya, min-nya SCN min habis. Hati-hati ya, ini reaksi kesetimbangan. Masih ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Kalau habis nanti konstanta kesetimbangannya 0. Iya kan ya? Nanti konstanta kesetimbangannya tak terhingga malah kan ya? Coba bayangkan. Nah, kalau habis, mana tadi reaksinya? Ini. Nah, kalau ini habis, pada saat kesetimbangan, SCN min-nya habis, berarti kan 0 di sini. 0 kali 0, 0 kali ini, 0. Ini bagi 0, ya tak terhingga kan nih. Nah, gitu ya. Jadi ini bukan reaksi satu arah. Kalau reaksinya satu arah, ya. Kalau reaksi satu arah ini habis nih. Ya, ini habis. Kalau reaksinya satu arah, gitu ya. Tapi ini reaksi kesetimbangan. Reaktan itu nggak habis. Ya. Reaktannya udah nggak habis karena dia hanya reaksi bolak-balik. Ya. Dia berkurang. Makanya di sini kita tulis seperti ini. Ya, kita tulis seperti ini kan ya. A min X. A min X ini nanti nggak 0. B min X nanti nggak 0. Masih ada sisanya pada saat kesetimbangan. Ya. Jadi begini, awal dia A, terus bereaksi. Apakah semuanya bereaksi? Enggak. Ya, tetap ada ya. B-nya juga tetap ada. Ya. Nah, cuma kalau pertanyaannya segini, kira-kira yang bereaksi itu, yang bereaksi X berarti kan ya, X ya. X yang bereaksi itu, kira-kira di bawahnya 0,002, di bawahnya ini, atau antara 0,002 sampai 0,01 milimol. Kira-kira X-nya, nilai X-nya yang bereaksi kan ya.
atau FV-SCN yang terbentuk kira-kira di bawahnya 0,002 atau 0,002 milimol sampai 0,01 milimol kira-kira Di bawahnya 0,002 milimol. di bawahnya 0,002 milimol. Nggak mungkin lebih dari situ. Kalau dari situ ya berarti habis dia. Ya kan ya? Pasti di bawahnya 0,002 milimol. Itulah nanti nilai X ya. Nanti bisa teman-teman cek ya. Nanti ketika kan nggak praktikum ya. Nah, kalau praktikum bisa kita cek nanti ya. Nanti X itu artinya 0,002. Nah, pertanyaan sekarang, dari mana tahu X? Dari mana bisa kita tahu ini X ini? X itu berapa? Nah, dari sini ya. Dari mana kita tahu nih? Kalau tahu X ini, maka kita tahu berapa SCN yang bereaksi, kita tahu berapa Fe3+ yang bereaksi kan ya. Kalau kita tahu X. Nah, berarti cara untuk menentukan X adalah tentukan jumlah FeSCN yang terbentuk, FeSCN2+ yang terbentuk. Kalau kita tahu FeSCN2+ yang terbentuk, itulah X yang bereaksi. Oke? Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Ya, benar ya, logis kan ya. Jadi kalau kita tahu FeSCN yang terbentuk, FeSCN yang terbentuk, ya itulah nilainya X. Ya, sebentar ya, saya betul dulu. Oke. Jadi kalau kita tahu FeSCN yang terbentuk, itulah nilai X. Benar? Halo? Benar ya? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan FeSCN yang terbentuk? Dari mana kita tahu berapa jumlah FeSCN yang terbentuk ya? Jadi kata kuncinya sekarang adalah berapa jumlah FeSCN yang terbentuk. Kalau kita tahu berapa jumlah FeSCN yang terbentuk, maka kita tahu nilai X. Kalau kita tidak tahu nilai X-nya berapa, kita masukkan ke sini, ya kita masukkan ke sini, kita masukkan ke sini. Ya, tadi hanya sudah ada kan yang 0,01, B-nya tadi 0,002 kan ya? Ya, maka karena tinggal X-nya menentukan dapat X, maka ketemulah K-nya. Ketemu K, ketemulah delta G-nya. Ya, pada setiap temperatur. Ini 5, nanti 10, nanti 15, nanti 20, nanti 25, ketemu 5 nilai K, 5 nilai delta G, masukkan ke sini semua, ketemulah grafik ini, dari grafik ini ketemulah persamaan ini, dari persamaan ini ketemulah delta S dan delta H-nya. Ya kan ya? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai X? Ya, jadi kunci dari praktikum ini adalah menentukan nilai X, di mana nilai X itu adalah jumlah FeSCN yang terbentuk. Ya. Oke, saya coba teman-teman coba lihat dulu ya. FeSCN, coba kita cari di Google ya. FeSCN. Oke, ini kebetulan ada ini ya, FeSCN. Oke, teman-teman pernah belajar kimia koordinasi? Belum, Pak. Atau teman-teman pernah belajar senyawa kompleks? Pernah belajar senyawa kompleks? Halo? Pernah, Pak. Apa ciri khas dari senyawa kompleks? Berubah warna. Nah, berubah warna. Ya, dia berubah warna. Kira-kira, ya. Saya lihatkan dulu kalau strukturnya. Nah, ini ya. Ini strukturnya ada di senyawa kompleks FeSCN. Itu ada atom pusatnya, ini berarti Fe ya. Dan ada SCN-nya. Ya, ada SCN-nya. Ini kebetulan liganya cuma satu yang kita perhatikan ya. Nah, ini kalau dicampur. Nah, inilah ya. Nah, ini kalau kita cari yang mana ya? Nah, ini kita campur Fe, ya Fe, ini dia sudah berwarna, dicampur dengan ion SCN. Ketika dicampur, dia akan menghasilkan warna ini. Ya, warna coklat orange itu ya. Coklat agak orange ya. Ya. Nah, warnanya nanti kepekatannya ya seperti ini ya. Ini ada contohnya. Nah, ini kepekatannya ini apakah pekat seperti ini atau pekat seperti ini, itu akan ditentukan oleh jumlah FeSCN yang terbentuk. Semakin banyak FeSCN yang terbentuk, maka akan semakin pekat. Seperti ini. Ya. Kalau sedikit, ya berarti nggak terlalu pekat seperti ini. Ya. Oke, bisa dipahami? Semakin banyak, maka warnanya akan semakin pekat. Ya. Warna coklat orange-nya akan semakin pekat. Oke, sudah? Halo? Bisa dipahami di situ? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang. Nah, kita punya di kampus ya, Spektronik 20. Di lab itu ada. Nah, ini. Pernah lihat alat ini? Nah, ini punya kita nih. Punya kita di lab ini. Pernah lihat alat ini? Nih. Ya, namanya spektronik. Simpelnya gini. Alat
untuk mengukur konsentrasi sampel berwarna menggunakan sinar UV atau visible. Jadi alat untuk mengukur konsentrasi. Bayang ya, alat untuk mengukur konsentrasi itu gunanya. Ya. Konsentrasi apa? Sampel yang berwarna. Oh, berarti sampelnya harus berwarna, harus ada warnanya. Apa contohnya? Senyawa kompleks. Tadi sudah disebutkan ya, senyawa kompleks itu pasti berwarna. Berarti bisa kita sebutkan alat untuk mengukur konsentrasi senyawa kompleks. Apa contohnya? FeSCN2+. Oke? Menggunakan sinar UV atau visible. Ini spektronik ini ada ini. Kalau kita buka, ini bisa dibuka nih. Ini bisa dibuka tutupnya. Ini kalau tutupnya kita buka, ya, maka ini tempat untuk masukkan kuvet, ya. Jadi semacam tabung seperti ini, ya. Ini tabung seperti ini, tabung kaca ya, tabung kaca. Ini untuk dimasukkan sampel. Misalnya sampel kita FeSCN, kita masukkan ke sini, kita tuang ke sini, ya, kita tuang ke sini, maka nanti akan terisi seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke sini, kita buka, kita masukkan ke sini, ya. Nah, setelah kita masukkan sini, di sini itu ada sumber sinar visible, ya. Nanti dia ditembakkan, tembak sini, ya. Nanti akan lewat kena ini, ya, sampai ke sini, gitu ya. Apa masuknya ditembakkan? Tembakan itu masuknya sini. Nah, sini setelah ditembakkan itu ya, setelah ditembakkan, ya, sampel FeSCN di sini itu akan menyerap. Dia akan menyerap ya. Dia akan menyerap sebagian sinar tersebut yang cocok dengan panjang gelombangnya FeSCN. Ya, sehingga jumlah sinar yang diteruskan itu intensitasnya berkurang. Perhatikan sini. Ini warnanya pekat banget, tapi karena sudah diserap di sini, maka sekarang warnanya sudah mulai buram. Kenapa? Ada yang diserap. Oleh siapa? Oleh senyawa di sini, sampel di sini. Kalau misalnya FeSCN berarti oleh FeSCN. Nah, jumlah sinar yang diserap ini itu sebanding dengan konsentrasinya. Semakin pekat konsentrasinya, ya, berarti jumlah sinar yang diserap, ya, itu semakin banyak. Jumlah sinar yang diserap namanya apa? Absorbansi, ya, absorbansi. Itu jumlah sinar yang diserap, ya. Berarti semakin besar C-nya, ya, semakin besar juga absorbansinya. Semakin besar C-nya, semakin besar juga absorbansinya. Semakin pekat, semakin besar absorbansinya. Gitu. Maka, dengan mengetahui absorbansinya, kita bisa tahu berapa konsentrasinya. Gitu. Oke. Nah, ini sudah disiapkan 6 larutan. Ini kepekatannya beda. Ini encer, semakin ke 6, semakin pekat. Series of solutions of known concentrations of the complex ion. We will use a spectrophotometer to read the absorbance of those solutions. Ini spektronik tapi yang manual, ini analog ini. Kalau kita We digital. will make a Beer's law plot of absorbance versus concentration to make a calibration line. We set the wavelength on the Spectronic 20 to 447 nanometers. Ini saya tadi sampaikan bahwa setiap sampel itu hanya menyerap sinar yang sesuai apanya, panjang gelombangnya. Ya, maka di praktikum ini teman-teman tahu berapa panjang gelombang yang akan diserap oleh FeSCN2+. Itu adalah 447. Itu adalah panjang gelombang yang diserap oleh FeSCN. Maka alat ini harus disetting, ya, hanya bisa menyerap 447. Ya, settingannya harus. At this wavelength, the complex ion absorbs strongly, but the thiocyanate ion and the iron plus 3 ion do not. You have read the percent T of the standard solution. Kita lihat ya bagaimana caranya dia bekerja. Prepare equilibrium mixtures. Ini ion SCN, KSCN, garam KSCN dimasukkan ke dalam ini. Ya, tadi sudah ditakar ya, masukkan sini. Terus iron plus 3 and thiocyanate by pouring the iron plus 3 solution and the thiocyanate solution to a beaker. Ketika bereaksi dia terbentuklah FeSCN. Swirl them so they mix. Aduk. Gitu. Terus masukkan ini and ke transfer yang the namanya solution to the cuvette. Masukkan ke sini. Cuvette. You will then read the percent transmittance of each of the equilibrium mixtures that you have prepared. Teman-teman perhatikan jarumnya. Ya, jarumnya tadi bergerak menunjukkan berapa absorbansinya. Kalau ini macam persente ya, tipenya persen atau absorbansi. Nah, ketemulah angka-angka ini. Angka-angka ini kemudian analog ya, terus sebanding dengan nilai absorbansi. Dengan tahu ini maka kita bisa menentukan berapa. Oke, bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu?
Jadi itu angka yang ditunjukkan itu angka molaritas gitu ya Pak ya nanti. Bukan, itu absorbansi. Absorbansinya nanti harus kita konversi ke molaritas. Bukan itu absorpsi gas molar kali konsentrasi. Jadi simpelnya gini. Absorbansi jumlah sinar yang diserap itu sebanding dengan konsentrasi, ya. Sebanding dengan konsentrasi. Ya. Maka kita bisa membuat seperti ini. Kok jadi merah sih? Kalau belum bilang ya, kalau belum ya. Kita bisa membuat kurva lagi, ya. Kita buat kurva. Nah, ini C konsentrasi dan ini adalah A absorbansi, ya. Gitu. Jadi kita praktikumnya 2 tahap. Ya, jelaskan dulu ya. Jadi tahap pertama itu adalah kita membuat dulu gini. Kita buat tabel dulu, ya kita buat tabel ini namanya. Kita buat tabel seperti ini. Ini percobaan pertama ya. Percobaan pertama kita buat tabel dulu. Tabel yang pertama inilah konsentrasi ya. Fe SCN 2+ konsentrasi. Ya. Kemudian ini adalah absorbansi. Nah, konsentrasi Fe SCN ini sudah kita ketahui. Ya. Jadi kita buat larutan Fe SCN yang kita tahu benar konsentrasinya. Kita buat sendiri. Ya, misalnya kita bikin 1 ppm, 2 ppm. Ya, kita bikin dalam 1 ppm, ya. 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm gitu lah ya. Kita buat seperti ini. Kemudian masing-masing ini kita ukur absorbansinya, ya. Kita masukkan ke dalam kuven. Kita ukur pada panjang gelombang 447 nanometer kita ukur. Maka nanti setelah kita ukur masing-masing ini, ketemulah absorbansinya. Ya. Misal absorbansinya ini 1,2, ini 0,14, ya, ini 0,16, ini 0,18 ya. Misalnya absorbansinya ya. Nah, maka ini konsentrasi FeSCN kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini FeSCN ini 12 ya. Ya, kita masukkan ke sini. Ini 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian ini kita ukur absorbansinya. Kalau 1 dia 0,1, kalau 2 dia 0,12, 0,14, 0,16, 0,18 ya. Nah, setelah itu sama kayak tadi ya, dan Excel tadi. Ini di Excel ya. Nanti kita munculkan add trend line-nya. Misalnya setelah kita munculkan add trend line-nya, nanti keluarlah persamaan Y sama dengan MX plus Y. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Di mana A ya, dan nanti MX ini MX ya plus C, MC ya, M bukan ya, maksudnya di mana ini adalah Fe SCN 2+ plus C gitu ya. Oke? Atau kita buat di Excel ya. Kita punya persamaan ini. Ini ya. Y itu yang Y ini absorbansi. Ya, yang X itu adalah Fe SCN 2+ ya. Maka kita bisa menulis seperti ini. Fe SCN 2+ ini ya, itu sama dengan apa teman-teman? Sama dengan halo? A per nggak kelihatan ya? Kelihatan kok, Pak. Oke. Ini sama dengan Fe SCN kan gini ya. Kayak 0,0836 ya. Y-nya ini apa? Absorbansi kan ya? Atau Y? Ini apa nih? Ya. FSCN kan tadi ya? FSCN kan ya? Ya, atau ini X. Yang gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tulis, kalau kita dapat Y sama 0,0836X, ya, itu berarti A sama dengan 0,0836 FSCN kan ya? Berarti FSCN itu adalah absorbansi dibagi dengan 0,836. Ya. Nah, kita dapat persamaan ini. Setelah dapat persamaan ini, setelah ketemu persamaan ini, baru kemudian kita balik lagi ke ya. Kalau kita tahu X, maka kita bisa menentukan konstanta keseimbangan. Karena A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu. Dari mana cara menentukan X? X itu sama dengan jumlah FeSCN yang terbentuk. Dari mana tahu jumlah FeSCN yang terbentuk? Dari ini. Kita menentukan ini ya. Jadi setelah kita campurkan ya. Ini ya. Misalnya
Ini ya, ini ya, ini ya. Ini kita isi dengan SCN ya. Kemudian ini kita isi dengan Fe3+, ya. Kemudian ini bereaksi, nanti hasilnya adalah ini hasilnya adalah FeSCN2+. Kan ya? Nah ini setelah kita campurkan, ini kemudian kita masukkan kemana? Masukkan ke spektronik. Ya. Masukkan ke spektronik ini ya. Kita ukur di sini. Ini spektronik. Ya. Kita masukkan di sini. Nanti terbaca observasi di sini sama dengan berapa? Nah, gitu kan ya. 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 Ini misalnya kita kerjakan pada temperatur 5 derajat Celcius. Ya. Kita campur, bentuk ini FeSCN-nya. Kita ingin tahu berapa sih FeSCN terbentuk pada reaksi ini. Kita masukkan ke spektronik. Di spektronik nanti terbaca absorbansinya. Absorbansinya ini kita ubah menjadi konsentrasi. Di mana FeSCN2+ itu sama dengan absorbansi dibagi dengan data dari sini. Ya, data dari sini. Ya. Ini nanti sesuai dengan praktikum ya. Nah, maka ketemulah misalnya di sini tadi berapa itu? Misalnya tadi dia 0,086 ya. Maka ketemulah FeSCN atau X pada saat 5 derajat Celcius. Nah, pada saat 10 derajat Celcius kita ulangi lagi. Ya, kita buat lagi, kita campurkan, kita masukkan lagi ke sini. Ketemulah absorbansinya. Absorbansinya kita ubah menjadi konsentrasi. Begitu seterusnya sampai ketemulah X untuk setiap temperatur. Dari X atau FeSCN itu kita masukkan ke sini. Ketemulah K. Dari K ketemu delta G. Dari delta G kita bikin kurva lagi. Dari kurva itu ketemulah delta H dan delta S. Oke. Jadi kita dua tahap. Tahap pertama istilahnya membuat kurva kalibrasi. Ya, untuk membuat kurva kalibrasi kita harus bikin senyawa standar. Ya. Nah, ini ya kita bikin senyawa standar. Senyawa standarnya kita bikin sendiri nih, FeSCN-nya. Ya, kita pakai benar-benar FeSCN yang sudah ada standar. Kita buat, kita variasi. Setelah kita variasi, kita ukur masing-masing absorbansinya. Di mana masing-masing ini itu berbanding lurus. Sehingga kalau kita masukkan ke kurva seperti ini, dia akan membentuk garis lurus. Dari garis lurus ini nanti akan ketemu persamaan linearnya. Dari persamaan linear ini kita buat rumusnya. FeSCN itu sama dengan A dibagi dengan nilai slope-nya. Ketemulah rumusnya FeSCN. Itu berdasarkan observasi. Ada pertanyaan? Itu cara pertama. Ada lagi cara kedua. Cara kedua, seperti punyanya langsung menunjukkan bedanya. Kalau di ITB itu mereka itu tidak pakai cara pertama ya, tapi dia langsung loncat. Kayak gitu. Jadi kan setelah kita campurkan ya, ini ya setelah kita campurkan seperti ini kan ya, ini ya, nih tetap campur. Setelah campur dapat absorbansi kan? Oke, jadi kan teman-teman campurkan Fe3+ dan SCN-. Terbentuklah FeSCN2+ kan ya. Apa tugasnya? Menentukan FeSCN yang terbentuk kan ya. FeSCN2+ yang terbentuk kan ya. Oke? Iya, Pak. Oke. Bagaimana caranya menentukan FeSCN2+ yang terbentuk? Apa yang kita lakukan? Diabsorbensi. Oke, ukur absorbansinya kan ya. Maka nanti ketemu absorbansi. Dari spektronik kan ya. Ketemu absorbansinya. Nah, absorbansi ini ya kita ubah menjadi, kita konversi menjadi molar atau konsentrasi ya, atau konsentrasi ya. Cara mengubahnya kita bisa pakai kurva kalibrasi, kurva standar seperti ini. Kita buat ini dulu. Ini cara membuatnya adalah kita bikin senyawa, kita ambil senyawa murni FeSCN, kita variasikan konsentrasinya, kita ukur absorbansinya, nanti ketemu persamaan seperti ini. Dari persamaan ini kita bisa buat rumusnya, rumus FeSCN berdasarkan absorbansi. Maka absorbansi yang kita dapatkan di sini tinggal masukkan di sini, ketemulah FeSCN-nya. Berapapun absorbansinya kita bisa ketemu. Itu cara pertama. Cara kedua kita bisa pakai cara ini. Ini yang diikuti ya. Absorbansi itu rumusnya adalah absorptivitas molar dikali L dikali C. Gitu. Absorbansi ya. Apa yang kita tahu? Pengen kita ukur C-nya kan ya. Kita ingin mengkonversi A ini menjadi C. Caranya gimana? Berarti kita harus tahu ini dan kita harus tahu L-nya. Secara umum, L di spektron itu 1 cm.
Oke. Maka C bisa kita ukur absorbansinya berapa di sini dibagi dengan absorpsivitas molar dikali dengan L di sini. Ketemulah C. Ya, ini cara di ITB. Ya, berarti ini itu ditulis. Kalau teman-teman lihat di nolnya, nah ini, mana dia? Oh di sini tadi ya. Nah ini ya, dituliskan di sini. Ya. Ini adalah absorptivitas molar lakukan FPSN12 itu di sini. Ya, sehingga kalau di ITB itu nggak perlu membuat kurva seperti ini, standar. Ya, langsung semua data-data di sini absorbansinya langsung dikonversi menjadi konsentrasi pakai rumus. Ya, L-nya 1. Dan absorbasi dibagi dengan absorptivitas molarnya. Yang tadi ya, yang tadi di sini. Ini. Itu ya. Itu cara kedua. Cara ketiga ini praktikum kita yang kita lakukan. Ya, oke. Ini bisa sebenarnya ya, ini bisa, tapi ini itu kan ini praktikum kimia dasar ya. Ini ITB tapi ya praktikum ini ya. Kalau kamu lab tidak ya, ini praktikum kimia dasar. Sehingga dibuat simpel ya. Tapi kalau yang maka ini tidak di termodinamika punya kita ya. Karena kita termodinamika bukan dasar lagi, kita dibuat lengkap ya. Nah, itu. Tapi kenapa kita tidak melakukan cara ini? Cara ini tadi kita ambil senyawa murni FeSCN karena ini tidak ada senyawa kita nggak punya senyawa ini FeSCN. Walaupun ada, saya nggak tahu di lab itu nggak ada. Kayaknya mahal, kan mungkin karena mahal ya. FeSCN di lab itu nggak ada senyawa ini. Kita nggak punya senyawa ini, ion FeSCN ini. Ya, karena tidak ada, apa yang kita lakukan di praktikum kita buat seperti ini. Lihat ya teman-teman ya. Lihat ini. Ini kelihatan, ini agak rumit. Bisa dilihat dulu ya teman-teman. Bisa, Pak. Iya, Oke. Pak. Ini tahap pertama yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Campurkan SCN 0,002. 0,002. Dengan FeNO3 0,2. Campur. Ya. Ketika kita campur, ini adalah reaksi keseimbangan. Reaksi keseimbangan artinya apa? SCN-nya nggak habis. Ya kan ya? FeNO3-nya nggak habis. Ya. Sehingga FeSCN yang terbentuk itu ya nggak bisa ngambil dari SCN, tidak bisa ngambil dari FeNO3 sebenarnya. Kan ya? Teman-teman baca itu konsentrasi FeSCN2+ hasil reaksi dalam setiap larutan tersebut, larutan antara keduanya. Gimana cara menghitungnya? Kan nggak tahu kan ya? Itu konsentrasi FeSCN2+. Apakah bisa dihitung dari sini? Nggak bisa dihitung. Karena ini adalah reaksi keseimbangan. Tapi SCN-nya ini kan dibuat sangat sedikit, 0,002. FeNO3-nya 0,2. Ya. Ini 100 ya. Ini 100 kali lipat, ya. Maka kita asumsikan, seperti kan? Kita diasumsikan SCN-nya itu ya sama dengan FeSCN dihasilkan. Jadi saya ulangi, jadi jumlah FeSCN dihasilkan dengan kondisi seperti ini, SCN-nya di bawah sangat sedikit, FeNO3-nya banyak, maka FeSCN kita diasumsikan sama dengan jumlah SCN. Asumsikan sama. Maka nanti kita mulai konsentrasi FeSCN, dan itu untuk menggantikan ini semua ini, ya. Untuk menggantikan ini. Nah, setelah ini ketemu, langkah selanjutnya persis ya. Saya tunjukkan contoh dari luar ya. Dari luar itu sama ya, dia prinsipnya juga sama. Mudah-mudahan sama menyimpan. Nah, ini kayaknya di sini. Saya cari ini ya, ini aja deh ya. Jadi nih ya. Nah, ini ya. Jadi pada kondisi ini jadi konsentrasi nih, kalau teman-teman perhatikan kalimatnya, jadi konsentrasi kompleks yang terbentuk berarti kan ya, itu diasumsikan sama dengan konsentrasi awal thiocyanat SCN ini, diasumsikan sama, karena tadi dibuat jumlahnya sangat sedikit, ya. Jadi ini SCN ini dibuat sangat sedikit, ya, sehingga diasumsikan sama, ya. Sehingga konsentrasi SCN nanti itu digunakan untuk menggantikan konsentrasi ini, ya. Nah, sehingga dari sini nanti kan ketemu. Ya, jadi ada 3 cara ya. 3 cara. Cara simpel langsung saja pakai absorpsivitas molarnya setelah ITB gitu ya. Atau cara yang benar adalah ini sebenarnya. Yang benar ini kita buat kurva standarnya seperti ini pakai FeSCN murni, tapi ini nggak ada semuanya. Ya, nggak tahu beli di mana ya.
tidak perlu nggak ada ya. Maka cara yang aslinya yang kita pilih untuk mengakali adalah kita mengasumsikan SCN ini kita buat sangat sedikit sehingga bisa asumsinya sama. Oke, sekira itu ya teman-teman. Ada pertanyaan?